Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai bab eh, chapter 18 dengan topik risiko manajemen, liabilitas, dan likuiditas. Next. Next. Langsung masuk ke pendahuluan. Next. Lembaga penyimpanan serta perusahaan asuransi jiwa sangat rentan terhadap risiko likuiditas. Ciri penting dari risiko ini adalah bahwa aset lembaga keuangan relatif tidak liquid ketika klaim liquid tiba-tiba ditarik atau tidak diperpanjang. Kasus klasiknya adalah bank run, di mana deposan meminta uang tunai saat mereka menarik klaim mereka dari bank dan bank tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut karena sifat asetnya yang relatif tidak liquid. Misalnya, bank dapat memiliki portofolio besar, pinjaman usaha kecil, atau real estate yang tidak dipasarkan. Untuk mengurangi risiko krisis likuiditas, lembaga keuangan dapat melindungi neraca mereka dari risiko likuiditas dengan mengelola posisi aset likuid mereka secara efisien atau mengelola struktur liabilitas portofolio mereka. Pada kenyataannya, seorang manajer lembaga keuangan dapat mengoptimalkan struktur likuid aset dan liabilitas untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko likuiditas. Nah, dan di bab ini membahas berbagai aset likuid dan liabilitas yang mungkin digunakan oleh lembaga keuangan dan trade-off pengembalian risiko di seluruh aset ini. Selain memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memenuhi penarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak diharapkan, terdapat dua motif tambahan untuk memegang aset likuid, implementasi kebijakan moneter dan alasan perpajakan. Bab ini diakhiri dengan melihat isu-isu spesifik yang terkait dengan manajemen risiko liabilitas dan likuiditas di lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Next. Masuk kepada manajemen aset cair. Next. Aset liquid dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya transaksi rendah, sedikit, atau tanpa kehilangan nilai pokok. Secara khusus, aset liquid diperdagangkan di pasar aktif sehingga bahkan transaksi besar dalam aset tersebut tidak menggerakkan harga pasar atau menggerakkannya sangat sedikit. Contoh aset liquid yang bagus adalah T-bills, T-notes, dan T-bonds yang baru diterbitkan. Aset liquid utama tentu saja adalah uang tunai. Meskipun jelas bahwa risiko likuiditas lembaga keuangan dapat dikurangi dengan memegang aset dalam jumlah besar seperti uang tunai, T-bills, dan T-bonds, lembaga keuangan biasanya menghadapi penalti pengembalian atau pendapatan bunga karena melakukan hal ini. Karena likuiditasnya yang tinggi dan risiko gagal bayar rendah, aset semacam itu seringkali menghasilkan pengembalian rendah yang mencerminkan sifat dasarnya yang bebas risiko. Sebaliknya, aset non-liquid seringkali harus menjanjikan pengembalian tambahan atau premi risiko likuiditas untuk mengkompensasi lembaga keuangan atas kurangnya daya jual dan seringkali risiko gagal bayar instrumen yang lebih besar. Memegang aset liquid yang dalam jumlah besar, dalam jumlah yang relatif kecil, membuat lembaga keuangan menghadapi risiko likuiditas yang meningkat dan pada akhirnya risiko varian. Ketidaklikuiditas yang berlebihan dapat mengakibatkan ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi pembayaran yang diwajibkan atas klaim, kewajiban, dan paling parahnya kebangkrutan. Bahkan dapat menyebabkan efek menular yang berdampak negatif terhadap lembaga keuangan lainnya. Akibatnya, regulator sering memperlakukan persyaratan cadangan aset liquid minimum pada lembaga keuangan. Secara umum, persyaratan ini berbeda sifat dan cakupannya untuk berbagai lembaga keuangan dan bahkan menurut negara. Persyaratannya bergantung pada eksposur risiko likuiditas yang dirasakan untuk jenis lembaga keuangan dan tujuan peraturan lainnya yang terkait dengan persyaratan aset liquid minimum. Lebih jauhnya, regulator sering menetapkan persyaratan minimum aset liquid untuk setidaknya dua alasan selain sekadar memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memenuhi penarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak terduga. Dua alasan lainnya adalah implementasi kebijakan moneter dan perpajakan.
Next. Masuk kepada alasan implementasi kebijakan moneter. Next. Banyak negara menetapkan persyaratan cadangan aset likuid minimum untuk memperkuat kebijakan moneter mereka. Secara khusus, menetapkan rasio minimum aset cadangan likuid terhadap simpanan membatasi kemampuan lembaga penyimpanan untuk memperluas pinjaman dan meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Penurunan rasio persyaratan cadangan berarti bahwa lembaga penyimpanan dapat memiliki lebih sedikit cadangan atau uang tunai ditambah cadangan deposito di Fed terhadap rekening transaksi mereka atau deposito. Akibatnya, mereka dapat meminjamkan persentase yang lebih besar dari simpanan mereka, sehingga meningkatkan ketersediaan kredit dalam perekonomian. Ketika pinjaman baru dikeluarkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dan investasi, sebagian dari dana ini akan dikembalikan ke lembaga penyimpanan sebagai simpanan baru oleh mereka yang menerimanya, sebagai imbalan untuk memasok barang konsumsi dan investasi kepada peminjam lembaga penyimpanan. Pada gilirannya, setelah dikurangi GWM yang sesuai, simpanan baru ini dapat digunakan untuk membuat pinjaman tambahan dan seterusnya. Proses ini berlanjut sampai simpanan tumbuh cukup besar sehingga bersedia menyimpannya saat ini saldo cadangan pada rasio cadangan baru yang lebih rendah. Dengan demikian, penurunan GWM akan menimbulkan efek pengganda atau multiplier effect terhadap penawaran DPK dan juga jumlah uang beredar. Next. Baliknya, peningkatan rasio persyaratan cadangan berarti lembaga penyimpanan harus menyimpan lebih banyak cadangan terhadap rekening transaksi atau deposito di neraca mereka. Akibatnya, mereka hanya dapat meminjamkan persentase yang lebih kecil dari simpanan mereka yang sebelumnya, sehingga mengurangi ketersediaan kredit dan pinjaman, yang pada akhirnya menyebabkan kontraksi ganda dalam simpanan dan penurunan jumlah uang beredar. Lalu dalam konteks ini, mensyaratkan lembaga penyimpanan untuk mempertahankan rasio minimum aset likuid terhadap simpanan memungkinkan bank sentral untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas pertumbuhan simpanan dan dengan demikian atas jumlah uang beredar atau di mana simpanan bank merupakan bagian yang signifikan sebagai bagian dari tujuan ekonomi makro secara keseluruhan. Next. Lalu ada alasan perpajakan. Next. Alasan lain untuk persyaratan minimum kepemilikan aset likuid lembaga penyimpanan adalah untuk memaksa lembaga penyimpanan berinvestasi pada klaim keuangan pemerintah daripada klaim keuangan sektor swasta. Artinya, persyaratan cadangan minimum aset likuid adalah cara tidak langsung bagi pemerintah untuk menaikkan pajak tambahan dari lembaga penyimpanan. Meskipun cadangan ini bukan pajak resmi pemerintah, meminta lembaga penyimpanan untuk menyimpan uang tunai di lemari besi atau cadangan uang tunai di bank sentral ketika hanya ada sedikit kompensasi tingkat bunga yang dibayarkan mensyaratkan lembaga penyimpanan untuk mentransfer sumber daya ke bank sentral. Faktanya, profitabilitas banyak bank sentral bergantung pada ukuran bank sentral, yaitu persyaratan cadangan pajak, yang dapat dipandang sebagai pungutan yang setara dengan lembaga penyimpanan di bawah yurisdiksi mereka. Efek pajak atau biaya dari persyaratan cadangan bunga rendah meningkat jika inflasi mengikis nilai daya beli saldo tersebut. Next. Selanjutnya ada komposisi portofolio aset cair. Komposisi portofolio aset likuid lembaga keuangan, terutama kas dan sekuritas pemerintah, sebagian ditentukan oleh pertimbangan pendapatan dan sebagian oleh jenis persyaratan cadangan aset likuid minimum yang diberlakukan oleh bank sentral. Di banyak negara seperti Inggris Raya, rasio cadangan secara historis dipaksakan untuk mencakup baik kas maupun sekuritas pemerintah likuid seperti T-bills. Jadi, 20% aset likuid rasio cadangan wajib membutuhkan lembaga penyimpanan untuk memegang $1 uang tunai ditambah sekuritas pemerintah untuk setiap $5 aset
Banyak negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan rasio aset likuid pada perusahaan asuransi jiwa yang mensyaratkan minimum kas dan sekuritas pemerintah dalam neraca mereka. Sebaliknya, persyaratan aset likuid minimum pada lembaga penyimpanan di Amerika Serikat berbasis uang tunai dan tidak termasuk sekuritas pemerintah, yang akibatnya sekuritas pemerintah menjadi kurang bermanfaat karena tidak dihitung sebagai bagian dari cadangan yang dipegang oleh lembaga penyimpanan dan pada saat yang sama menghasilkan imbal hasil yang dijanjikan lebih rendah daripada pinjaman. Namun demikian, banyak lembaga penyimpanan melibatkan kepemilikan sekuritas pemerintah sebagai hal yang bermanfaat, sekunder atau cadangan penyangga, fungsi penyangga. Pada saat krisis likuiditas, ketika itu terjadi, pengurasan cadangan kas yang signifikan, sekuritas ini dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan sedikit kehilangan nilai pokok karena sifat pasar yang di dalamnya aset ini diperdagangkan. Next. Eh, Masuk pada perdagangan return risiko untuk aset cair. Next. Dalam mengoptimalkan kepemilikannya atas aset likuid, lembaga keuangan harus memperdagangkan manfaat kedekatan tunai dengan pengembalian yang lebih rendah. Selain itu, pilihan manajer lembaga keuangan adalah salah satunya optimasi terbatas, yang dalam arti bahwa persyaratan cadangan aset likuid yang diberlakukan oleh regulator menetapkan batas minimum pada tingkat di mana aset cadangan likuid dapat jatuh di neraca. Dengan demikian, lembaga keuangan yang menghadapi risiko penarikan likuiditas yang kecil hanya memegang sejumlah kecil aset likuid karena alasan kehati-hatian menemukan bahwa ia terpaksa memegang lebih dari yang optimal secara pribadi sebagai akibat dari pembatasan cadangan minimum yang diberlakukan oleh regulator. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Kemudian masalah manajemen cadangan aset liquid untuk lembaga penyimpanan Amerika Serikat. Next, bagian ini mengkaji trade-off risiko pengembalian dalam menjalankan posisi aset liquid dan modal yang dikenakan pada posisi ini. Kami menyajikan contoh rinci manajemen likuiditas US di bawah persyaratan cadangan minimum saat ini yang diberlakukan oleh Federal Reserve. Namun, banyak masalah dan trade-off dapat dengan mudah digenerasikan ke FI manapun yang menghadapi risiko penarikan likuiditas dalam kondisi di mana regulator memberlakukan rasio persyaratan cadangan aset liquid minimum. Next. Rekening transaksi termasuk semua simpanan di mana pemegang akun dapat melakukan penarikan dengan instrumen yang dapat dinegosiasikan atau dipindah tangankan dan dapat melakukan lebih dari 3 bulan telepon atau transfer dana pra-otorisasi untuk tujuan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yaitu giro rekening. Sekarang dan rekening draft saham ditawarkan oleh serikat kredit. Saldo rekening transaksi dikurangi dengan saldo giro yang jauh tempo dari lembaga penyimpanan Amerika Serikat digunakan terutama untuk membeli layanan dari lembaga tersebut, seperti pengumpulan cek, pemrosesan cek, dan perdagangan dana umpan dan barang tunai dalam proses penagihan. Cek yang ditulis terhadap rekening di lembaga lain yang telah disimpan di bank kredit diberikan kepada deposan cek ini hanya setelah di clearing. Next. Periode perhitungan. Salah satu strategi yang digunakan adalah DI mengirim simpanan ke luar negeri, yaitu mentransfernya ke anak perusahaan asing pada hari Jumat. Ketika pengurangan simpanan diperhitungkan secara efektif,
3/4 dari periode 2 minggu dan mengembalikan pada hari Senin berikutnya. Ketika kenaikan dianggap adil 1/14 dari periode 2 minggu, tindakan ini efektif menurunkan rata-rata giro di neraca DI selama periode 14 hari sebesar 2/14 kali jumlah yang dikirim ke luar negeri dan dengan demikian mengurangi jumlah cadangan yang harus disimpan. Analisis menyebut ini permainan akhir pekan. Next, periode perhitungan. Strategi kedua adalah untuk DI menawarkan nasabah sweep account di mana giro dengan rasio cadangan tinggi secara otomatis ditransfer atau sweep dari rekening nasabah pada hari Jumat ke rekening tabungan dengan bunga lebih tinggi pada hari Senin, atau dalam banyak kasus ketika deposan membutuhkan dana di rekening gironya. Dana tersebut ditarik kembali. Hasil yang efektif adalah saldo rata-rata yang lebih rendah di rekening giro DI dan dengan demikian kepemilikan cadangan wajib yang lebih rendah di Federal Reserve. Next, periode pemeliharaan. Kami telah menghitung persyaratan cadangan kas minimum rata-rata harian untuk Bank ABC, tetapi belum menggambarkan periode yang tepat di mana manajer bank harus mempertahankan target cadangan rata-rata harian sebesar 127.383 juta dolar ini. Cadangan dapat disimpan sebagai uang tunai atau sebagai simpanan yang dipegang oleh DI di Federal Reserve. Di bawah seperangkat peraturan saat ini, rata-rata uang tunai harian yang disimpan selama periode perhitungan cadangan 30 Juni hingga 13 Juli dalam contoh kami, dikurangkan dari cadangan wajib lembaga untuk menentukan saldo cadangan yang akan dipertahankan di Federal Reserve. Next, undershooting atau overshooting dari target cadangan meremehkan. Apa yang terjadi jika pada akhir periode pemeliharaan cadangan pada 12 Agustus dari contoh sebelumnya, dan Federal Shoot Ratio cadangan minimum harian yang disyaratkan peraturan yaitu memiliki kurang dari jumlah yang disyaratkan 127.383 juta dolar rata-rata harian dalam contoh kita. Federal Reserve mengizinkan DI membuat kesalahan rata-rata harian hingga 4% tanpa penalti. Jadi jika DI 4% dan merah pada target cadangannya ke angka 4%, 127.383 juta dolar sama dengan 5.095 juta dolar harus dilunasi dalam periode pemeliharaan cadangan 2 minggu berikutnya yang berlangsung dari 13 Agustus hingga 26 Agustus. Ketika DI memiliki defisit dalam cadangan wajibnya dalam periode 2 minggu tertentu, itu harus menyimpan jumlah surplus cadangan dalam periode 2 minggu berikutnya jika kekurangan cadangan melebihi 4%. DI bertanggung jawab atas biaya penalti eksplisit dan implisit dari Federal Reserve. Biaya eksplisit termasuk pengenaan biaya penalti bunga sama dengan tingkat diskonto bank sentral ditambah markup 2%. Tuntutan implisit dapat mencangkup pemantauan, pemeriksaan, dan pengawasan yang lebih sering jika regulator DI memandang tidak terpenuhi. GWM sebagai cerminan dari praktik yang tidak aman dan tidak sehat oleh manajer DI. Pandangan seperti itu kemungkinan akan diambil hanya jika DI secara konsisten melampaui target cadangannya. Next. Undershooting atau overshooting dari target cadangan meremehkan.
Dalam shooting target, manajer DI harus mempertimbangkan biaya eksplisit dan implisit undershooting terhadap manfaat potensial. Secara khusus, mungkin bermanfaat untuk undershoot jika posisi cadangan DI yang optimal atau hati-hati secara pribadi kurang dari minimum yang ditetapkan peraturan, atau ada biaya peluang yang sangat tinggi untuk memenuhi target persyaratan cadangan. Mungkin ada biaya peluang yang tinggi untuk memenuhi target cadangan jika suku bunga dan permintaan pinjaman tinggi sehingga biaya pinjaman yang hilang pada keuntungan masa depan mungkin signifikan. DI melampaui target cadangan memiliki dua cara untuk membangun cadangan guna memenuhi target seiring dengan berakhirnya periode pemilihan cadangan. DI dapat melikuidasi aset, misalnya dengan menjual beberapa aset penyangga seperti surat perbendaharaan negara atau meminjam di pasar antar bank untuk cadangan, terutama di pasar dana makan dan perjanjian pembelian kembali yang dijelaskan nanti. Manajer DI kemungkinan akan memilih metode yang paling murah untuk memenuhi kekurangan cadangan. Seperti meminjam dana makan, jika tarif ini lebih dari biaya menjual aset likuid, manajer mungkin enggan untuk mendanai seluruh kekurangan cadangan dengan cara ini. Namun jika biaya penyesuaian terhadap kekurangan tinggi dan jumlah cadangan optimal pribadi kurang dari jumlah minimum yang disyaratkan peraturan. Next, biaya dari melampaui batas atau memegang cadangan kas melebihi tingkat minimum yang disyaratkan. Tergantung pada apakah DI merasakan tingkat kehati-hatian cadangannya untuk memenuhi penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak diharapkan lebih tinggi atau lebih rendah daripada persyaratan cadangan minimum yang diberlakukan oleh peraturan. Jika cadangan minimum yang disyaratkan lebih tinggi dari jumlah yang dianggap optimal oleh manajer, 4% pertama dari kelebihan cadangan dapat diteruskan ke periode cadangan berikutnya. Federal Reserve mengizinkan jumlah ini diperhitungkan memenuhi persyaratan cadangan dalam periode pemeliharaan 2 minggu berikutnya. Setelah itu, cadangan apapun yang disimpan di atas minimum yang disyaratkan ditambah 4% merupakan hambatan bagi pendapatan DI karena setiap dolar yang disimpan sebagai cadangan berlebih baik dalam bentuk tunai atau deposit di bank sentral memperoleh sedikit bunga 5 dan dapat dipinjamkan dengan suku bunga pinjaman DI. Sebaiknya jika manajer DI merasa bahwa tingkat cadangan minimum yang disyaratkan peraturan lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk eksposur penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak terduga. DI melampaui target cadangan minimum yang disyaratkan. Kebijakan ini menjaga posisi likuiditas DI pada level yang cukup hati-hati. Dalam memilih untuk melampaui target, manajer harus mempertimbangkan instrumen dengan biaya paling rendah untuk menyimpan cadangan tersebut. Next. Kemudian terdapat tabel di atas. Perhatikan peningkatan besar cadangan berlebih pada bulan November 2008 dan Agustus 2009. Masing-masing 91,65 dan 91,71% dari total cadangan. Federal Reserve menetapkan suku bunga Fed Fund pada tingkat yang diyakini akan mendorong kondisi keuangan dan moneter yang konsisten dengan pencapaian tujuan kebijakan moneternya dan menyesuaikan target tersebut sejalan dengan perkembangan ekonomi yang berkembang. Pada bulan September 2008, Federal Reserve menerapkan beberapa langkah untuk menyediakan likuiditas ke pasar keuangan. Fasilitas likuiditas yang diperkenalkan oleh Federal Reserve sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan menciptakan cadangan
dalam jumlah besar di DI. Beberapa pengamat mengklaim bahwa peningkatan besar dalam kelebihan cadangan menyiratkan bahwa banyak kebijakan yang diperkenalkan oleh Federal Reserve dalam menanggapi krisis keuangan tidak efektif, alih-alih mempromosikan aliran kredit ke perusahaan dan rumah tangga. Dikatakan bahwa peningkatan kelebihan cadangan menunjukkan bahwa uang yang dipinjamkan ke bank dan LK lain oleh Federal Reserve pada akhir 2018 dan 2019 hanya menganggur di rekening cadangan bank. Next. Kemudian mengelola aset liquid selain kas. Bab 12 membahas beberapa model yang digunakan LK untuk mengukur risiko likuiditas, termasuk model yang digunakan untuk menentukan kebutuhan aset liquid LK selama periode waktu mendatang. Persyaratan cadangan menetapkan tingkat minimum uang tunai yang harus dimiliki LK untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena penarikan deposit. Namun karena kas adalah aset non-produktif, LK akan menyimpan kas sesedikit mungkin untuk memenuhi kebutuhan aset likuidnya. Aset likuid yang tersisa umumnya disimpan dalam portofolio sekuritas FI, misalnya memegang surat perbendaharaan negara. Mengelola portofolio efek merupakan bagian integral dari manajemen likuiditas lembaga keuangan. Manajer FI harus menentukan kombinasi optimal dari aset likuid dengan hasil lebih rendah versus aset dengan hasil lebih tinggi dan kurang likuid. Surat berharga jangka pendek yang tidak dijaminkan untuk simpanan publik seperti surat berharga treasury. Bedakan untuk kebutuhan likuid segera dan surat berharga hipotek dan surat berharga jangka panjang lainnya diadakan dan dapat dijual jika kebutuhan likuiditas lebih besar dari yang diharapkan. Memang seperti yang dibahas di bab 1, LK itu istimewa karena mereka bisa tidak cocok dengan jatuh tempo aset dan kewajibannya menerbitkan simpanan jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Next. Manajemen likuiditas sebagai masalah manajemen ujung pisau. Manajemen posisi likuiditas DI adalah situasi yang sulit karena memegang terlalu banyak aset likuid akan merugikan pendapatan DI dan dengan demikian pemegang sahamnya seorang manajer DI yang memiliki aset likuid dalam sejumlah berlebihan tidak mungkin bertahan lama. Demikian pula seorang manajer yang terlalu meremehkan target cadangan menghadapi peningkatan risiko krisis, likuiditas, dan investasi peraturan. Sekali lagi, masa jabatan manajer seperti itu di DI mungkin relatif singkat. Next. Manajemen kewajiban. Manajemen likuiditas dan liabilitas terkait erat. Salah satu aspek pengendalian risiko likuiditas adalah membangun tingkat kehati-hatian aset likuid. Aspek lain adalah pengelolaan struktur liabilitas DI untuk mengurangi kebutuhan aset likuid dalam jumlah besar untuk memenuhi penarikan liabilitas. Namun, penggunaan dana yang dibeli secara berlebihan dalam struktur liabilitas dapat mengakibatkan krisis likuiditas jika investor kehilangan kepercayaan pada DI dan menolak untuk memperpanjang dana tersebut. Sebagaimana dibahas dalam bab 17, peningkatan teknologi dan permintaan akan efisien dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan nasabah grosir dan eceran telah menurunkan biaya penyimpanan simpanan dan mengubah cara LK mengelola risiko
likuiditas. Layanan berorientasi teknologi seperti home banking menghubungkan pelanggan ke rekening deposit dan perantara mereka melalui komputer pribadi dan perangkat seluler. Teknologi ini juga menyediakan layanan lain seperti perdagangannya sekuritas elektronik dan pembayaran tagihan. Demikian pula debit cek gaji yang telah diotorisasi sebelumnya memasukkan uang tunai ke rekening deposit FI lebih cepat dan lebih dapat diprediksi. Clearing cek untuk undang-undang abad ke-21 memungkinkan LK untuk memberikan kepada nasabah simpanan salinan cek mereka yang dikirim secara elektronik daripada mengembalikan cek kertas asli. Dalam melakukannya, waktu pemrosesan cek dan biaya penanganan dapat dikurangi secara signifikan untuk FI. Jenis layanan ini telah mengubah cara manajemen likuiditas dilihat oleh LK. Next. Risiko dan biaya pendanaan. Sayangnya membangun portofolio liabilitas dengan biaya rendah dan risiko penarikan rendah lebih sulit daripada kedengarannya. Hal ini benar karena kewajiban atau sumber dana DI yang paling rentan terhadap risiko penarikan seringkali merupakan yang paling murah bagi DI. Artinya DI harus memperdagangkan manfaat menarik liabilitas dengan biaya pendanaan rendah dengan kemungkinan penarik yang tinggi terhadap liabilitas dengan biaya pendanaan tinggi dan likuiditas rendah. Sebagai contoh, giro merupakan kendaraan dengan biaya pendanaan yang relatif rendah untuk tetapi dapat ditarik tanpa pemberitahuan. Sebaliknya, sertifikat deposit jangka waktu tetap 5 tahun mungkin memiliki biaya pendanaan yang relatif tinggi tetapi dapat ditarik sebelum jatuh tempo 5 tahun hanya setelah pemegang deposito membayar penalti tingkat bunga yang besar. Jadi, dalam menyusun kewajiban atau pendanaan, di Sinaraja manajer DI menghadapi trade-off sepanjang garis yang disarankan pada gambar 18.2. Artinya biaya pendanaan umumnya berbanding terbalik dengan jangka waktu kewajiban kemungkinan akan tetap berada di neraca DI, yaitu risiko pendanaan. Next slide akan dilanjutkan oleh Siska Wulandari. Materi selanjutnya adalah pilihan struktur tanggung jawab. Minta deposit. Di resiko penarikan, giro yang diterbitkan oleh DI memiliki tingkat risiko penarikan yang tinggi. Penarikan dapat seketika dan sebagian besar diharapkan oleh manajer DI seperti penarikan tunai sebelum akhir pekan atau tidak terduga seperti yang terjadi selama situasi krisis ekonomi tersebut. Bank Runs pada bab 12. Bank of America menarik 12,4% dari simpanannya dan pinjaman lainnya dari giro. Sementara Bank of Cambodele, sebuah bank komunitas 209 juta dolar dalam aset pada Maret 2015 yang berlokasi di Carbondale, Illinois, menarik 13,6%. Lalu pada biaya. Di Amerika Serikat, Giro tidak membayar bunga eksplisit sejak tahun 1930-an. Menurut undang-undang, namun pada Juli 2011, larangan federal terhadap pembayaran bunga giro tercabut. Dengan demikian, DIS sekarang diperbolehkan, tetapi tidak diperlukan untuk menawarkan giro berbunga. Sampai saat ini, beberapa institusi telah memilih untuk membayar bunga atas deposit tersebut. Ini tidak berarti bahwa mereka adalah sumber dana tanpa biaya untuk
DI atau bahwa DI memiliki mekanisme yang tersedia untuk mengontrol sebagian risiko penarikan yang terkait dengan kontrak ini. Meskipun tidak ada bunga eksplisit yang dibayarkan pada rekening giro, persaingan antara DI dan LK lainnya, misalnya reksadana pasar uang, telah menghasilkan pembayaran bunga implisit atau pembayaran bunga dalam bentuk barang. Pada rekening ini, secara khusus dalam menyediakan giro yang merupakan rekening yang dapat diperiksa, DI menyediakan serangkaian layanan terkait mulai dari penyediaan buku cek, clearing cek, hingga pengiriman laporan. Karena layanan semacam itu menyerap sumber daya tenaga kerja dan modal yang nyata. Layanan tersebut mahal untuk disediakan oleh DI. DI dapat memperoleh kembali biaya ini dengan membebankan biaya seperti 10 sen per cek yang dicairkan sejauh biaya ini tidak sepenuhnya menutupi biaya DI untuk menyediakan layanan tersebut. Deposan menerima subsidi atau pembayaran bunga implisit. Lalu ada rekening pengecekan berbunga sekarang. Di resiko penarikannya, sejak tahun 1980, bank-bank di Amerika Serikat telah dapat menawarkan deposit yang dapat diperiksa, yang membayar bunga dan dapat ditarik sesuai permintaan. Mereka disebut pesanan penarikan yang akan dapat dinegosiasikan atau akun sekarang. 7 perbedaan utama antara ini instrumen dan giro tradisional adalah bahwa instrumen ini mengharuskan deposan untuk mempertahankan saldo rekening minimum untuk mendapatkan bunga. Jika saldo minimum jatuh di bawah tingkat tertentu seperti $500, akun tersebut secara resmi dikonversi ke status yang setara dengan giro dan tidak menghasilkan bunga. Pembayaran bunga eksplisit dan adanya persyaratan saldo minimum membuat akun sekarang berpotensi kurang rentan terhadap risiko penarikan dibandingkan giro. Namun demikian, akun sekarang masih merupakan instrumen yang sangat liquid dari sudut pandang deposan. Bank of America memiliki 2,1% dari simpanan dan pinjaman lainnya dalam bentuk rekening sekarang. Bank of Cambodale memiliki 27,9%. Biaya. Seperti halnya giro, DI dapat mempengaruhi potensi penarikan rekening sekarang dengan membayar bunga implisit atau subsidi biaya seperti tidak membebankan biaya penuh untuk izin cek. Namun, manajer memiliki dua cara lain yang mempengaruhi hasil yang dibayarkan kepada deposan. Yang pertama adalah dengan memvariasikan persyaratan saldo minimum. Jika persyaratan saldo minimum diturunkan katakanlah dari $500 menjadi $250 per bagian yang lebih besar sampai bagian yang lebih besar dari akun yang sekarang menjadi subjek pembayaran bunga, dan dengan demikian pengembalian eksplisit dan daya tarik akun ini meningkat. Yang kedua adalah memvariasikan pembayaran suku bunga eksplisit itu sendiri. Seperti menaikkannya dari 1 menjadi 1/4%. Dengan demikian, manajer DI memiliki 3 mekanisme menetapkan harga untuk menambah atau mengurangi daya tarik. Dan karenanya berdampak pada tingkat penarikan dari akun sekarang, yaitu pembayaran bunga implisit. Lalu ada tabungan buku, tabungan buku tabungan. Risiko penarikan. Tabungan buku tabungan umumnya kurang liquid daripada giro dan rekening sekarang karena dua alasan. Yang pertama, mereka tidak dapat diperiksa dan biasanya melibatkan kehadiran fisik di institusi untuk penarikan. Dan biasanya melibatkan kehadiran fisik di institusi untuk penarikan. Yang kedua, DI memiliki kekuatan hukum untuk menunda permintaan pembayaran atau penarikan selama 1 bulan. Hal ini jarang dilakukan dan DI biasanya memenuhi permintaan penarikan dengan pembayaran tunai segera, namun memiliki hak hukum untuk menunda yang memberikan kontrol risiko penarikan yang penting bagi manajer DI.
Untuk Bank of America, tabungan buku tabungan adalah 34,0% dari deposito dan pinjaman lainnya. Untuk Bank of Cambodia, mereka adalah 14,0%. Lalu biaya. Karena akun ini tidak dapat diperiksa, pembayaran suku bunga implisit apapun cenderung kecil. Dengan demikian, biaya pokok KDI adalah pembayaran bunga eksplisit atas akun-akun ini dalam beberapa tahun terakhir. DI biasanya membayar tarif eksplisit yang sedikit lebih tinggi untuk tabungan buku tabungan dari rekening sekarang. Risiko deposito pasar uang atau MMDA. Risiko penarikan. Di bawah Garn ST, Jerman ECT diperkenalkan pada tahun 1982. DI dapat menggunakan rekening deposito pasar uang atau MMDA sebagai instrumen kewajiban tambahan mengendalikan keseluruhan risiko penarikan mereka, khususnya risiko disintermediasi dana dari DI dan mengalir ke pasar uang atau MMF. Jika DI ingin bersaing dengan reksadana, pasar uang kelompok seperti Vanguard dan Fidelity, maka MMDA yang mereka tawarkan harus liquid. Tapi tidak liquid seperti giro dan rekeningnya sekarang. Di Amerika Serikat, MMDA dapat diperiksa tetapi tunduk pada batasan jumlah cek yang ditulis pada setiap akun per bulan. Jumlah transfer otomatis terotorisasi per bulan dan denominasi minimum dari jumlah setiap cek. Lalu biaya. Bunga implisit yang dibayarkan kepada deposan adalah biaya utama MMDA. Ini juga merupakan mekanisme penetapan harga yang digunakan DI untuk mengendalikan risiko penarikan karena MMDA bersaing langsung dengan MMF. Manajer dapat mempengaruhi tingkat penarikan bersih mereka dengan memvariasikan tarif yang dibayarkan di DI pada akun tersebut. Secara khusus, sementara tarif yang dibayarkan MMF atas saham mereka secara langsung mencerminkan tarif yang diperoleh dari pasar uang yang mendasari di mana manajer portofolio berinvestasi, seperti surat berharga, akseptasi bankir, perjanjian pembelian kembali, dan T-BIOS. Tarif yang manajer DI membayar MMDA tidak didasarkan langsung pada portofolio aset pasar uang yang mendasarinya. Lalu ada deposito retail dan CD. Resiko penarikan. CD eceran adalah instrumen jatuh tempo tetapi dengan nilai nominal di bawah 100.000 dolar. Dengan desain kontraktual, deposito berjangka dan sertifikat deposito CD, retail mengurangi risiko penarikan bagai penerbit. Deposito berjangka kecil membawa penalti penarikan dini meskipun ukuran kedewasaan dan tarif CD ini dapat dinegosiasikan. Sebagian besar BI mengeluarkan CD retail standar di dunia tanpa permintaan penarikan awal. BI mengetahui penjadwalan bunga dan pembayaran pokok yang tepat kepada deposan dan memegang klaim simpanan tersebut, karena pembayaran ini ditentukan berdasarkan kontrak. Dengan demikian, pengelola dapat secara langsung mengontrol aliran masuk dan keluar dana dengan memvariasikan jatuh tempo deposito dan CD yang ditawarkan kepada publik yang secara umum menawarkan deposito berjangka dan CD dengan jangka waktu bervariasi dari 2 minggu hingga 8 tahun. Lalu yang terakhir ada biaya.
Mirip dengan tabungan buku tabungan, biaya utama dari rekening ini adalah pembayaran bunga eksplisit. CD jangka pendek seringkali bersaing dengan T-bills dan tarifnya ditetapkan dengan mempertimbangkan tarif T-bill. Perhatikan bahwa deposan yang membeli CD tunduk pada pajak negara bagian dan lokal atas pembayaran bunga mereka. Sedangkan investor T-bill tidak membayar pajak negara bagian dan lokal atas pendapatan bunga. T-bill eh, deposito berjangka dan CD saat ini tidak mengharuskan bank untuk menyimpan cadangan berbunga rendah di bank sentral. Lalu ada CD grosir, risiko penarikan. CD grosir diinovasi oleh bank pada awal 1960-an sebagai mekanisme kontrak untuk memungkinkan deposan melikuiditas posisi mereka di CD ini dengan menjualnya di pasar sekunder daripada menyelesaikan dengan DI. Akibatnya, deposan dapat menjual instrumen yang relatif liquid tanpa menimbulkan resiko likuiditas yang merugikan exposure untuk DI. Fitur unik dari CD grosir ini bukan ukuran denominasi minimumnya yang besar sebesar $100.000 atau lebih. Tapi faktanya CD tersebut instrumen yang dapat dinegosiasikan, yang artinya mereka dapat dijual kembali dengan hak milik di pasar sekunder kepada investor lain. Ini berarti misalnya jika IBM membeli CD senilai $1 juta untuk 3 bulan dari Citibank, tetapi karena alasan likuiditas terduga membutuhkan dana setelah 1 bulan berlalu. IBM dapat menjual CD ini ke investor luar lain di pasar sekunder. Ini tidak membebankan kewajiban apapun pada Citibank dalam hal permintaan penarikan dana lebih awal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asyo. Selanjutnya ada biaya. Tarif yang dibayarkan DI pada instrumen ini bersaing dengan tarif pasar uang grosir lainnya, terutama pada kertas komersial dan T-bills. Aspek tingkat persaingan ini ditingkatkan oleh sifat investor yang sangat canggih dalam CD tersebut. Seperti manajer reksadana pasar uang dan fakta bahwa simpanan ini tidak tercakup oleh jaminan asuransi simpanan yang eksplisit. Hanya $250.000 pertama yang diinvestasikan dalam CD ini per investor per institusi yang ditanggung oleh asuransi. Sejauh CD ini paling sering ditawarkan oleh DI besar yang dianggap terlalu besar untuk gagal. Premi risiko kredit yang diisyaratkan untuk CD kurang dari disyaratkan untuk instrumen berkualitas serupa yang diterbitkan oleh sektor swasta non-bank, misalnya surat berharga komersial. Selain itu, imbal hasil bunga wajib CD mencerminkan persepsi investor tentang kedalaman pasar sekunder untuk CD. Dalam beberapa tahun terakhir, likuiditas pasar sekunder dalam CD telah berkurang karena para dealer menarik diri. Hal ini telah meningkatkan biaya relatif DI untuk menerbitkan instrumen tersebut. Next.
Selanjutnya ada dana federal. Risiko penarikan. Liabilitas yang baru saja dijelaskan adalah semua liabilitas simpanan yang mencerminkan kontrak simpanan yang diterbitkan oleh DI dengan imbalan uang tunai. Namun, DI tidak hanya mendanai asetnya dengan menerbitkan deposito, tetapi juga dapat meminjam di berbagai pasar untuk dana yang dibeli. Karena dana yang dihasilkan dari pembelian ini adalah dana pinjaman, bukan deposito, mereka tidak tunduk pada persyaratan cadangan seperti giro dan rekening sekarang, atau pembayaran premi asuransi deposito ke FDIC, seperti semua deposito domestik yang dijelaskan sebelumnya. Pasar terbesar yang tersedia untuk dana yang dibeli adalah pasar dana federal. Sementara DI dengan kelebihan cadangan kas dapat menginvestasikan sebagian dari kelebihan ini dalam aset likuid yang menghasilkan bunga seperti TES dan sekuritas jangka pendek. Alternatifnya adalah meminjamkan kelebihan cadangan untuk jangka pendek ke DI lain yang mencari peningkatan pendanaan jangka pendek. Next. Pasar antar bank untuk kelebihan cadangan kas disebut pasar dana federal atau dana makan. Di Amerika Serikat, dana federal adalah pinjaman tanpa agunan jangka pendek yang dilakukan oleh DI yang satu ke DI yang lain. Lebih dari 90% dari transaksi tersebut memiliki jatuh tempo 1 hari. Karena merupakan pinjaman tanpa agunan, DI yang menjual dana makan seringkali akan membatasi jumlah dana yang akan mereka berikan kepada satu lembaga peminjam. Selanjutnya, dana yang diberikan makan memang memiliki risiko non-rollover pada saat jatuh tempo. DI yang membeli dana menunjukkannya sebagai liabilitas di neraca, sedangkan DI yang menjualnya menunjukkannya sebagai aset. Dana Fed dan perjanjian pembelian kembali dilihat adalah 22,1% dari deposito dan pinjaman lainnya di Bank of America dan 0,5% di Bank of Carbondale. Next. Lalu ada biaya. Biaya dana makan untuk lembaga pembelian adalah tingkat dana federal. Dana federal ditetapkan oleh DI yang berdagang di pasar dana Fed dan dapat sangat bervariasi baik dalam satu hari maupun sepanjang hari. Walaupun variabilitas tingkat telah turun sejak diperkenalkannya akuntansi cadangan tertinggal pada Juli tahun 1998. Next. Selanjutnya ada perjanjian pembelian kembali atau RP. Risiko penarikan. Perjanjian pembelian kembali (RP) atau repo dapat dilihat sebagai transaksi dana federal yang dijaminkan. Dalam transaksi dana federal, DI dengan kelebihan cadangan menjual dana makan selama 1 hari ke DI pembelian. Keesokan harinya, DI pembelian mengembalikan dana Fed ditambah bunga 1 hari yang mencerminkan tingkat dana Fed. Karena eksposur risiko kredit ada untuk penjualan DI, karena pembelian DI mungkin tidak dapat membayar kembali dana makan pada hari berikutnya. Penjual dapat mencari dukungan agunan untuk pinjaman 1 hari dari dana makan. Dalam transaksi RP, DI penjual dana menerima jaminan surat berharga negara dari DI pembeli dana. Artinya, DI pembelian dana sementara menukar sekuritas dengan uang tunai. Keesokan harinya, transaksi ini dibalik.
DI yang membeli dana mengirimkan kembali dana makan yang dipinjamnya ditambah bunga tarif RP. Ia menerima kembali atau membeli kembali sekuritasnya yang digunakan sebagai jaminan dalam transaksi. Next. Lalu ada biaya. Karena sifatnya yang dijaminkan, tarif RP biasanya berada di bawah tarif dana federal. Juga tarif RP umumnya menunjukkan fluktuasi antar hari yang lebih sedikit daripada tarif dana makan. Hal ini sebagian disebabkan oleh fleksibilitas intraday RP yang lebih rendah dibandingkan dengan transaksi dana Fed. Pinjaman lainnya. Sementara dana makan dan RP telah menjadi sumber utama dana pinjaman. DI telah memanfaatkan sejumlah sumber pinjaman lain untuk melengkapi fleksibilitas manajemen liabilitas mereka. Kami menjelaskan ini secara singkat dari bagian berikut. Pinjaman lainnya adalah 4,9% dari deposito dan pinjaman lainnya di Bank of America dan 0,0% di Bank of Carbondale. Next. Lalu ada kertas komersial. Kertas komersial adalah surat promes jangka pendek tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan uang tunai jangka pendek. Surat berharga komersial adalah salah satu yang terbesar dalam hal nilai dolar yang beredar. Dari instrumen pasar uang dengan 1 triliun dolar yang beredar pada tahun 2015. Salah satu alasan banyaknya surat berharga yang beredar adalah bahwa perusahaan dengan peringkat kredit yang kuat umumnya dapat meminjam uang di tingkat bunga yang lebih rendah dengan menerbitkan surat berharga daripada dengan meminjam langsung dari sumber lain seperti bank komersial. Alasan utamanya adalah bahwa suku bunga pinjaman bank harus mencerminkan biaya modal cadangan bank dan persyaratan peraturan lainnya selain biaya dana. Next. Catatan jangka menengah. Sejumlah DI untuk mencari sumber dana yang lebih stabil dengan risiko penarikan yang rendah telah mulai menerbitkan surat utang jangka menengah, seringkali dalam kisaran 5 hingga 7 tahun. Uang kertas ini juga menarik karena tidak tunduk pada persyaratan cadangan atau premi asuransi simpanan. Pinjaman jendela diskon. Seperti telah dibahas sebelumnya, DI yang menghadapi kesulitan likuiditas sementara dapat meminjam dari jendela diskonto bank sentral dengan tingkat diskonto. Next. Selanjutnya menjelaskan struktur likuiditas dan liabilitas untuk lembaga penyimpanan Amerika Serikat. Next. Berpendapat bahwa perbandingan seperti itu salah satu menggambarkan dan melebih-lebihkan penurunan likuiditas aset bank karena pinjaman bank sendiri menjadi lebih liquid secara signifikan selama periode 50 tahun ini. Seperti yang kita bahas di bab 25 dan 26, pinjaman DI semakin banyak yang disekuritisasi atau dijual di pasar sekunder. Hal ini secara mendasar mengubah likuiditas portofolio pinjaman bank dan membuatnya lebih mirip dengan sekuritas daripada di masa lalu. Semakin liquid portofolio pinjaman, semakin sedikit kebutuhan aset liquid tradisional dalam jumlah besar, seperti uang tunai dan sekuritas, untuk bertindak sebagai cadangan penyangga terhadap penarikan kewajiban tak terduga. Next.
Selanjutnya menjelaskan manajemen risiko, liabilitas, dan likuiditas pada perusahaan asuransi. Next. Perusahaan asuransi menggunakan berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Likuiditas diperlukan untuk memenuhi klaim atas polis asuransi yang telah ditulis LK ini, serta penyerahan tak terduga dari polis tersebut. Oleh karena itu, kontrak-kontrak ini merupakan kewajiban potensial di masa depan bagi perusahaan asuransi. Idealnya, pengelolaan likuiditas pada perusahaan asuransi dilakukan agar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi klaim atas kontrak asuransi tertulis dapat dipenuhi dengan premi yang diterima atas kontrak baru dan yang sudah ada. Namun frekuensi klaim yang tinggi pada satu titik waktu, misalnya musim badai yang tiba-tiba parah, dapat memaksa perusahaan asuransi untuk melikuidasi aset di bawah nilai pasar wajarnya. Next. Next. Lalu ada manajemen resiko, liabilitas, dan likuiditas pada lembaga keuangan lainnya. Next. LK lainnya seperti perusahaan sekuritas, bank investasi, dan perusahaan pembiayaan dapat mengalami risiko likuiditas jika mereka mengandalkan pembiayaan jangka pendek, seperti surat berharga komersial atau pinjaman bank, dan investor menjadi enggan untuk menggulirkan dana tersebut. Bahwa sumber utama pendanaan untuk perusahaan sekuritas adalah perjanjian pembelian kembali, pinjaman panggilan bank, dan posisi pendek dalam sekuritas. Manajemen likuiditas untuk LK ini membutuhkan kemampuan untuk memiliki kas yang cukup dan sumber daya likuid lainnya untuk menanggung atau membeli sekuritas baru dari penerbit berkualitas sebelum menjual kembali sekuritas ini ke investor lain. Manajemen liabilitas juga mensyaratkan bank investasi atau perusahaan sekuritas untuk dapat bertindak sebagai pembuat pasar, yang mengharuskan perusahaan untuk membiayai persediaan sekuritas dalam portofolionya. Perusahaan pembiayaan mendanai aset terutama dengan kas komersial dan utang jangka panjang. Manajemen likuiditas untuk LK ini membutuhkan kemampuan untuk mendanai permintaan pinjaman dan komitmen pinjaman dengan kualitas yang memadai tanpa penundaan. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.